Hai penonton, masuk ke episode 3 kritik penonton. Nonton dulu, baru kritik. Sekarang kita masuk ke episode 3 dari kritik penonton. Kita di rumah aja, kita nonton film di rumah aja. Sebenarnya banyak film yang bisa kita tonton di rumah. Banyak platform yang bisa kita buka untuk nonton film di rumah aja. Di TV juga banyak nampilin film-film sama siapapun, sama orang di rumah, sama keluarga, sama tangga, nggak tahu boleh atau enggak. Nah, kita bisa kritik film tetap jalan dengan di rumah aja. Aku udah bawa bapak ibu. Kita sempat nonton film sama-sama, film Manbiki Kazoku. Nah ya itu dia, susah soalnya judulnya kalau bahasa Jepang. Kalau judul bahasa Inggrisnya Shoplifters. Jepang ya, bapak Jepang kebetulan. Bapak separuh Jepang, ibu ngajar bahasa Jepang. Jadi harusnya film ini bisa dipahami sama bapak ibu. Nah di sini Jiro mau ngajak dulu bapak sama ibu isi dulu papan penilaian ini, nanti baru kita bahas sama-sama. Tapi sebelum diisi, bapak ibu dulu ada kesan nggak begitu nonton filmnya kayak apa? Kesan umum dulu, apa yang bapak dapat pertama kali ya pas nonton, sebelum kita bahas detail satu-satu. Menarik, filmnya itu bagus untuk ditonton. Bosen nggak nontonnya? Enggak, itu nggak merasa bosan. Enggak ya? Itu bagus. Dan ada kesan pendidikannya juga. Oke, untuk informasi, film ini menang di Festival Film Cannes tahun 2018 kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Itu dapat penghargaan tertingginya, Palme d'Or. Kalau ibu, kesan umumnya dulu. Kesan umum. Wow, bagus, bikin pusing. Kalau nggak teliti nontonnya, kita bingung. Oke. Keluarga, apa pertemanan, apa bingung, awalnya bingung. Wah ini menarik ya, jadi lihat film yang sama tapi ada kesan yang berbeda. Yang satu tidak membosankan tapi yang satu memusingkan. Sebenarnya semua penonton berhak punya kesan apapun karena itu pengalaman nonton pribadi orang. Dengan tidak membosankan itu berarti ada unsur hiburan, ada unsur yang bisa menarik perhatian kita sepanjang film. Kalau ibu memusingkan berarti ada sesuatu yang bisa membuat kita berpikir. Kalau aku pribadi mah, wow ini film digarap dengan detail, udah cuma itu aja sih. Oke, kita udah punya nilai semua. Oke, sama-sama kita lihat dulu total nilainya. Oke, dibalik semuanya, silakan kasih lihat. Ibu berapa? 82. Ibu 82, kesan 80. 80. Yeah. Wow, Jiro paling tinggi sendiri 99, nyaris sempurna. Ya, semua punya penilaian sendiri, berhak. Kita bahas satu-satu sekarang. Oke, kita bahas tokoh dulu. Ada penjelasan nggak? Ini kayaknya kita bertiga tinggi semua di sini, 4, 4,5. Ya, karena dari awal karakteristik seorang nenek, ibu, anak, adik itu terlihat betul di dalam keluarga itu, keluarga tanda kutip. Kalau Tesang 4 ada penjelasan. Ya, tokoh-tokoh pemainnya itu memang sesuai dengan peranannya. Bagus sekali yang untuk ditonton. Kalau Jiro sendiri sih sebenarnya kurangnya sedikit di karakterisasi tokoh karena udah nonton berkali-kali pun tetap nebak ini hubungannya apa ya satu sama lain. Kita melihat detail hubungan antara satu pemain sama pemain lainnya, mau udah 2 kali 3 kali nonton kok kayak masih ragu-ragu. Pemain juga kayaknya bapak sama ibu nih, kalau Jiro nyontek kayaknya udah sempurna semua, berarti pemainnya top. Bukan main. Pemainnya ada yang boleh komentarin dari pemainnya? Itu dari si Acting. nenek aktingnya nenek sampai ke aktingnya anak yang berumur 5 tahun. Itu bukan main. Termasuk semua ke 5-5-nya, ke 6-6-nya yang ada di situ. Tokoh ayah, tokoh ibu, kesannya itu kesan tokoh ayah, kesan tokoh ibu, dan kesan tokoh adik. Semuanya mainnya
intinya kenapa bisa bermain bagus, semua nilai-nilai di keluarga itu tuh justru kebangun dari acting mereka. Jadi walaupun kita mendebak-debak ini hubungannya apa antara satu sama yang lain, tapi acting yang bagusnya itu yang membuat kita jadi semua pesan-pesannya nyampe. Ya, acting kewajaran sebuah Iya sih. keluarga. Iya, natural. Natural sekali. Kita lanjut aja ke kerapian filmnya, untuk komposisi filmnya secara keseluruhan, gambar untuk properti, kostum sama lain-lainnya Semua bagus itu kelihatan sesuai. dengan peranannya. Ya. Nah kalau dari properti itu di mana Jepangnya tuh nunjukin daerahnya atau enggak kan, atau Sang kira-kira tahu sedikit banyak nih Jepang nih, ada yang khas nggak? Apa itu secara umum aja Itu Jepang? secara umum aja kelihatannya. Dan dalam pengambilan gambarnya juga masih yang wajar-wajar aja ya, karena itu satu kehidupan di sebuah rumah tangga di Jepang. Dan wajar dengan satu rumah tuh sepadat itu Ya, barang-barangnya. barang-barangnya dan tata letak dari pada perlengkapan rumah tangganya ya semua dinilai wajar. Iya, rapi. Dalam kehidupan yang sehari-hari juga begitu kelihatannya. Jadi bukannya emang sengaja diatur, Iya. wajar secara alami emang sesungguhnya begitu kehidupan di rumah orang Jepang. Nah, itu kenapa saya memberikan nilai 4. Kenapa 4? Karena awalnya dia itu menceritakan tentang kemiskinan. Dari awal kita lihat rumahnya, ini keluarga miskin. Tapi yang membuat membingungkan itu tadi yang dikatakan, ini di daerah mana? Kenapa? Karena di situ ada cerita dia, si ayah dan si anak, tanda kutip lagi, ayah dan anak itu pada saat terakhir film dia bersama-sama menghabiskan waktunya untuk bermain salju, membuat Yuki Daruma. Itu yang Yuki Daruma itu apa? Yuki Daruma itu boneka salju. yang dibuat dari salju, boneka salju. Untuk waktunya sendiri kelihatan nggak itu di zaman kapan, atau emang kontemporer sekarang aja nggak tahu, atau memang Itu kalau melihat ada pachinko itu zaman saya dulu loh, zaman ibu dulu itu kalau lihat ada pachinko Sekarang yang begitu dengan masih ada, tapi tidak rame. rame yang begitu padat yang kayak jadi sekitar cerita tahun 80-90-an awal, sekitar itulah, dimana kita kalau main pachinko itu dapat biji-biji tama-tama, biji-biji biji pachinkonya ya. Itu bisa berkotak-kotak, itu hanya pada zaman tahun 80-an. Kita lanjut ke hiburan, ada yang sedih, seram, apalah. Kalau menurut saya sih di sini unsur sedihnya emang ada timbul ya. Selain itu juga rasa kekeluargaannya itu bagus sekali dalam hal berkomunikasi. Oke. Unsur hiburan saya berikan 3. Kenapa 3? Karena ini cenderung, kalau saya menangkapnya, cerita ini cerita kehidupan yang sangat sedikit sekali memanfaatkan hiburan. Kalau Jiro sendiri hiburannya kenapa sempurna, kenapa 5? Dari awal sebenarnya openingnya karena dia ngutil makanan, ngutil barang dari supermarket, terus langsung berhenti di situ openingnya, itu langsung deg-degan, langsung oke, ini film aku dibawa kemana? Ini film berarti nantinya takutnya ketahuan ini anak ngutil. Jadi film ini baik sekali untuk membangun hiburan itu, karena dari awal kita udah dibuat rasa itu, udah di keep, udah di Iya, perasaan itu ada memang. Iya, jadi takut. Jadi pasti sepanjang ngutilnya ternyata enggak. terus ngutil enggak. Iya. Terus Ini pas pasti mau ngutil ketahuan ketahuan nih, nih, enggak. takut. Jadi Betul. iya, jadi rapi. Tapi apa yang dirasakan ya pasti semua orang juga beda. Mungkin ada yang bosan juga karena benar-benar hening ya film ini ya. Harus konsentrasi penuh. Harus konsentrasi. Karena itu saya berikan Tuh. nilai 3 nih. Oh iya, makanya Karena jadi saya bingung. Tadi saya katakan bingung. mungkin jadi sulit dimengerti karena Saking apa ya? bagusnya ya.
Tapi sementara di Otosang, di Bapak ini bisa dimengerti dengan baik. Bisa dimengerti ya, bagaimana susunan ceritanya itu bagus sekali dan mudah dimengerti. Udah, makanya jadi benar-benar film ini tergantung orang yang nonton, benar-benar pengalaman nonton di sini diuji sekali. Kalau untuk aku sendiri kenapa mudah dimengerti, padahal tadi bilangnya karakter tokohnya agak membingungkan. Soalnya film ini bisa membuat walaupun karakternya membingungkan untuk hubungan ini keluarga atau bukan, ini siapa atau siapa, itunya ternyata nggak penting, karena yang penting adalah nilai keluarga yang dibangun. Pada dasarnya kita udah tahu mereka nggak punya hubungan keluarga. Secara umum kita bisa tahu kalau mereka tidak punya hubungan darah. Lanjut aja ke sinematografi. Wow, ini udah Jiro sih udah nyerah kalau udah sinematografi. Ini gambar, suara udah nggak ada celahnya lagi kalau Jiro. Suara justru sampai sehening-heningnya, sampai di kantor polisi suara hening semuanya, justru malah makin jelas, bikin pengen nangis. Heningnya jadi nggak bisa dikasih musik, nggak bisa dikasih apa, justru malah bikin nangis. Tapi kalau nggak tahu kalau bapak ibu mungkin ada kesan yang beda dengan hening filmnya, mungkin jadi ngantuk, jadi bosan atau jadi apa, nggak tahu. Tegang. Nah itu bisa. Dan apa namanya, terus terang saya kan ibu kan cengeng ya. Jadi nangisnya tuh berkali-kali. Nah pada saat nangis itu kan ini bukan mainnya itu. Dan antara alam dengan kehidupan itu menyatu sekali pada saat mereka main di laut. Menarik, benar. Di laut itu pesan moralnya banyak sekali di laut itu. Mereka berenam jalan-jalan di situ, makin jelas bahwa mereka itu bukan keluarga. Otosang ada kesan nggak gambar sama suaranya? Ya, dari visual ini pengambilan gambarnya itu dalam hal rumah Jepang yang sempit itu ya pengambilan gambar syutingnya itu sedemikian rupa, jadi kita bisa mengerti betul-betul dan posisi pengambilan sempitnya yang begitu sulit untuk pengambilan posisi gambarnya, dan kita jadi mengetahui bentuk ruangan dari rumah itu yang luar biasa. Bener juga, ini satu hal yang perlu diapresiasi betul di film ini. Pada akhirnya eksekusinya apa yang kita lihat, yaitu yang tadi Bapak bilang, visualnya yang kita terima dari gambar, nunjukin waktunya tuh kerasa. Musim dingin, musim panas, warnanya dapat semua. Dan kehidupan sehari-hari yang diinginkan baik dia orang kaya maupun orang miskin. Pada saat liburan musim panas, mereka itu ingin sekali pergi ke laut. Didapatnya dari mana? Dari mengutil laut. Jadi di satu sisi mengutil itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan keluarga, untuk bisa merasakan kebahagiaan keluarga. Benar, kata kuncinya dari mengutilnya itu sebenarnya gunanya buat apa sih? Ya, mengutil itu baik kah? Di satu sisi kalau melihat itu film, ya juga ya, mereka tahu bahwa mengutil itu salah. Untuk supaya tidak ketahuan mereka punya kode ya. Itu yang membuat bukan main ini cerita yang akhirnya itu logikanya, itu logika filmnya yang dibangun. Jadi setiap mau mengutil mereka tuh ada kode untuk ini timingnya. Nah itu logikanya. Jadi ketika kode itu tidak berjalan, itu kita langsung miris. Itu logika yang dibangun dan itu bagus banget. Itu membuat dramanya jadi lebih top. Kita nggak bisa bilang anak itu jahat atau anak itu nakal atau apapun. Kalau Otosang pesan moralnya ada yang ditangkap nggak? Pesan moralnya itu ya di sini perbuatan yang negatif satu saat juga akan terbongkar juga. Tapi itu dari kehidupan yang miskin pasti punya keinginan sesuatu, entah itu makanan ataupun barang yang ataupun bukan untuk dimiliki sendiri atau dipakai sendiri, tapi untuk diberikan kepada orang lain yang dia cintai. Ya itu dia berbuat hal yang negatif tersebut. Di sini berarti untuk keluarga ya. Ya. Jadi semua yang diambil, semua yang dicuri atau dikutil itu mereka bisa menikmatinya bersama, sama-sama keluarga. Nilai keluarga itu dari film ini yang Jiro tangkep, nilai keluarga itu tuh dibangun, bukan dilahirkan dari darah.
Jadi mau itu hubungan darahnya adalah ibu dan anak, selama nilai keluarga itu tidak dibangun, ya nggak akan ada rasa sayang yang tercipta. Ya contoh si anak kecil yang si bungsu yang umur 5 tahun itu tadi kan. Iya. Begitu dia diambil sama keluarga ini, keluarga pengutil ini, dia itu bahagia karena semua pesan-pesan pembelajaran bagi diri dia itu dapat ya, Pelajaran hidup ya. pelajaran hidupnya dari ibu bapaknya enggak, karena ibu bapaknya bertengkar terus, pukul-pukulan, anaknya diancam sampai dia bersedia untuk dia ikut ke keluarga orang lain yang dia tidak kenal sama sekali. Yang dia dapatkan kasih sayang itu. Yang dia sebenarnya. dapatkan ya justru kasih sayang. Mau punya motif yang dibilang orang-orang jahat di belakangnya, tapi begitu mereka masuk rumah, mereka merasakan keharmonisan dari kehidupannya itu dia. dan saling berkomunikasi, Itu bisa saling mengajarkan. rasa senangnya sama-sama senang, kemudian sedih juga sama-sama sedih. Itu yang Iya. bisa timbul di dalam lingkungan keluarga yang dibentuk ini. Langsung aja kita simpulkan, jadi gimana film ini. Paling berkorban adalah si ibu ya, yang Ibu berkorban dalam arti mau melindungi semuanya. melindungi semuanya supaya tidak tidak menjadi masalah, tapi ternyata Iya. itu masalah. Nah, diterimanya dengan agar dia dihukum 5 tahun, kalau nggak Iya. salahnya dia jalani dengan senang hati, dan dia katakan bahwa kembalilah kamu kepada orang tua kamu, dan bagaimana perpisahan itu terjadi. Jadi yang paling utama dari film ini pesan moralnya ya. Bukan moralnya, itu keluarga itu menjadi keluarga yang sebenarnya bahagia, mereka senang, tapi ya bukan keluarga yang benar, begitu. Mari kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu udah diskusi bareng dari film yang bisa dibilang berat. berat kali. Ya, tapi Berat menyenangkan sekali, filmnya. menyenangkan. Jadi bagus sekali. iya. Direkomendasikan kan nih buat yang lain untuk nonton. Oh, harus nonton, Itu harus bagus nonton. sekali. Nah, bagus kalau untuk ditonton. untuk Otasan, untuk orang yang nggak kenal Jepang, kira-kira bisa memahami film ini? Bisa Bisa, karena bisa kehidupan miskin itu emang di mana aja juga bisa terjadi. Iya betul. Mungkin justru jadi lebih kenal Jepang ya dari film ini ya. Iya. Bisa mengenal Jepang sedikit banyak lah, walaupun ceritanya sebenarnya agak ajaib ya. Cuma dari pembentukan keluarga yang seperti itu, pembentukan tokoh yang seperti itu, kalau dilihat dari Bapak Ibu tadi, semua kayaknya bisa nonton. Makanya Ya. Semua bisa mau nonton. Bisa berkali-kali. Setiap ini nangis lagi. Iya. Nangis lagi. ya udah. Oke. Terima Terima kasih. Ji. Selamat Iya. malam. Yang lain Ya, jangan nonton lupa ya. like video ini, subscribe, Mambiki Kazoku. share. Mambiki Kazoku, nonton jangan lupa. Nonton dulu baru kritik. Yang mau kritik di bawah di komen, apa aja kita terima. Silakan. Terima kasih. Dadah.